Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Selesai sudah, 6 minggu telah berlalu menyaksikan munculnya sang penerus dari Captain America, and finally he did it. Final episode The Falcon and the Winter Soldier, dan ini jadi akhir dan awal. Akhir dari Flag Smashers dan awal dari New Captain America dan US Agent. Beberapa hal akhirnya terjawab dan banyak hal yang masih belum tuntas dibahas serial ini. Pada akhirnya terungkap suit baru Sam Wilson yang persis sama seperti komiknya. Nice. Flag Smashers tidaklah semengerikan terlihatnya. Akhirnya kita tahu juga siapa dalang di balik Power Broker, dan dia adalah kemudian John Walker dengan suit dan identitas barunya sebagai US Agent. Lagi dan lagi sama dengan WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier meninggalkan cukup banyak pertanyaan. Selamat datang di channel Kawan Review. Ini dia segmen Spotlight. Jujur, final episode ini bagus buatku, tapi rasanya masih kurang klimaks. Terlepas aksi Sam the New Captain America pecah di sini, tapi apa daya, partnernya Bucky the Winter Soldier justru ketutupan. Oke, itu teknis, nanti kita bahas lebih panjang. Sekarang kita beralih ke cerita apa yang terjadi di final episode ini. Melanjutkan episode 5 minggu lalu, sabotase yang dilakukan Flag Smashers terhadap kegiatan pertemuan DPG atau GRC atau Global Repatriation Council, di mana mereka mencoba menghentikan pemungutan suara yang dilakukan organisasi ini. Pemungutan suara untuk relokasi dan pemulangan korban blip ke tempat asal mereka masing-masing. Kalau bagi penonton yang baru banget nonton serial ini atau ya sebatas nonton aja, mungkin bisa dimaklumi lah, dan tidak bisa disalahkan juga kalau pada akhirnya para penonton ini menganggap Flag Smashers patut disalahkan atas semua teror yang ada. Sampai akhirnya di final episode The Falcon and the Winter Soldier ini kita bisa semakin paham. Flag Smashers hanyalah kelompok yang mau menyuarakan hak mereka sebagai warga negara yang layak dapat kehidupan. Terlepas mereka harus bertahan di pengungsian karena tragedi blip 5 tahun lalu, dan pasca tragedi massal itu, keadaan telah berubah 360 derajat dan semua orang harus berjuang mati-matian, termasuk mereka ini. Well, ini pun yang dialami keluarga Sam Wilson juga sebenarnya, dimana pada episode pertama mereka akhirnya datang dari satu bank ke bank lain mengusahakan dapat pinjaman uang untuk kelangsungan hidup mereka. Miris. Di scene berikutnya, Bucky yang berada di lokasi kejadian akhirnya kembali bertemu dengan Sharon Carter. Deja vu dengan cara Carter membuat tipuan wajahnya. Ya, ini mirip dengan teknologi yang sama yang sempat digunakan Natasha Romanoff di film Captain America The Winter Soldier. Dan itu jadi film yang bikin aku fall in love sama tokoh Black Widow tersebut. Yang menarik bukanlah itu, ini justru jadi pertanyaan besar ya, sebelum terjawab di akhir video ini nanti. Apa sih kepentingan Carter yang sebelumnya lebih memilih bersembunyi di Madripoor dan kali ini bela-belain datang ke New York, bertepatan dengan tragedi sabotase yang dilakukan Flag Smashers? Cukup memberatkan keterlibatan Carter sebenarnya, sangatlah besar untuk kelompok anarkis ini. Kemudian jawaban dari hampers Ramadan yang diberikan Wakanda buat Sam Wilson. Yes, finally, the new Captain America is begin. Suit yang serupa dengan komik Marvel. Keren. Apa yang menarik dari suit ini? Banyak. Ini adalah suit terbaik yang pernah dikenakan Sam Wilson. Terutama sayap mekanisnya yang sekarang jauh lebih fleksibel. Dan tentunya jauh lebih kuat, jelas dirakitnya di pabrik Wakanda. Tahan peluru, tahan api, tahan banting, udah pasti. Tahan gibah, itu masih perlu diuji lagi. Suit ini jauh lebih mutakhir dari sebelumnya. Multivision goggles yang akhirnya bisa dipakai buat deteksi objek sampai thermal vision. Dan bahkan kalau di-compare dengan suit The Old Captain America Steve Rogers, suit Captain America punya Sam Wilson ini best of the bestnya. Kalian sepakat? Enggak, masa bodoh. Untuk kedua kalinya sejak episode pertama The Falcon and the Winter Soldier, Sam akhirnya bertemu lagi dengan Gorgeous Batroc. Jujur, ini salah satu scene paling gak penting. Kembalinya Batroc yang ingin membalaskan dendamnya atas kerugian yang dialaminya di Tunisia, ini cuma scene geli-geli yang justru kalau di-compare dengan aksi mereka di pembukaan episode pertama, scene mereka di final episode ini over cringe. Sorry, tapi itu kelihatannya. Ekspektasiku kemunculan Batroc kali ini akan membuat perang antara kubu Flag Smashers dengan The Falcon and the Winter Soldier
Soldier bakal lebih panas, dan ternyata enggak. Masih ingat dong isi koper yang dibawa Batroc di episode kelima kemarin saat bertemu dengan Karli Morgantha? Ekspektasiku alat-alat itu akan jauh lebih berguna buat melancarkan serangan Flag Smasher terhadap DPG atau GRC atau Global Repatriation Council, dan ternyata enggak. Oke, itu sebatas ekspektasi tinggiku, karena sadar serial ini udah ngasih standar tinggi juga buat sebuah serial superhero Marvel. Jadi jangan protes sama statementku ini. Di scene berikutnya, John Walker akhirnya kembali muncul setelah lepas dari statusnya sebagai Captain America. Kedatangan Walker salah satu alasannya adalah untuk membalaskan kematian Lamar. Kalian pasti penasaran dengan shield yang dibuat si Walker ini? Iya, itu bukan vibranium, dan mungkin gak ada standar SNI ataupun ISO 2000-nya. Sesuai ekspektasi kita, shield itu cuma diukir dari besi biasa, dan tentunya akan mudah hancur jika kena hantaman kekuatan orang-orang sekuat Flag Smashers. Di sini Walker akhirnya adu jotos dengan Flag Smashers. Dan di sini juga Bucky justru mulai makin terlihat tidak dapat porsi banyak buat perannya ketimbang partnernya Sam Wilson. Yes, I know, season 1 ini lebih pendekatan ke munculnya sosok pengganti Steve Rogers, yaitu Sam Wilson. Tapi sadarkah kalian, judul serial ini apa? The Falcon and the Winter Soldier, bukan The Falcon and his partner. Sekali lagi sorry, kalau pendapatku berbeda sama kalian. Masih berharap Bucky Barnes dapat highlight lebih banyak jika ada season keduanya. Salah satu scene epic di final episode ini ketika John Walker akhirnya lebih memilih menolong orang-orang GRC ketimbang meneruskan egonya melawan Karli. Nice. Beberapa menit kemudian, akhirnya kita dibawa ke adegan di mana dugaan kita selama ini benar juga. Dalang dibalik power broker adalah Sharon Carter. Sebenarnya sederhana kalau sedikit ngulik episode-episode lalu. Mulai dari Carter memilih menetap di Madripoor, dan Carter bahkan punya akses dan prioritas bahkan wewenang terhadap apa yang terjadi di induk semang power broker tersebut. Kemudian Carter membayar Batroc, yang cukup jelas Batroc ada dendam batin sama Sam. Terus Carter punya akses melacak keberadaan John Walker yang sebenarnya itu ditujukan buat menahan John Walker agar dia tidak semakin memperburuk keadaan dan mengganggu para kelompok Flag Smashers yang notabene mantan anak buah Sharon Carter. Meski akhirnya mereka membelok. Nah, ini justru masih jadi rahasia besar, bahkan belum diketahui Sam, Bucky, bahkan pemerintah. Dan di scene ini pun akhirnya hampir semua anggota Flag Smashers mati terbunuh. Karli ditembak Carter, dan yang lainnya dibom oleh pria tua yang dipastikan itu orang suruhan Sharon Carter. Kemudian John Walker, US Agent, akhirnya muncul juga dengan suit barunya yang kali ini lebih mirip dengan kostum yang ada di komik Marvel. Nice. Dan di sini ini makin memperkuat spekulasi kemunculan Val alias Madam Hydra alias cemewew Nick Fury ini untuk membentuk kelompok villain MCU Thunderbolt, di mana salah satunya adalah US Agent. Dan yang terakhir ketika Bucky akhirnya melakukan pengakuan dosa terhadap pembunuhan seorang anak dari pria paruh baya teman dekatnya. Dengan kata lain, mission complete. Buat minta maaf satu persatu ke orang-orang yang pernah jadi masa lalu Bucky saat dia masih jadi bagian misi Winter Soldier. Kemudian persembahan yang cukup emosional ketika Captain America akhirnya memberikan tempat khusus di Museum Captain America, sebuah monumen patung Isaiah Bradley berdiri tegak, dan ini turut disaksikan oleh Isaiah Bradley-nya sendiri. Nice. Post credit scene jangan sampai dilupakan ya, di saat cabutan atas tuntutan hukuman dan hak Sharon Carter, dan kembalinya dia sebagai agen pemerintah. Tapi ini justru jadi langkah panjang Carter meneruskan bisnis gelapnya. Berhenti dari bisnis serum Super Soldier, dan justru kali ini bisnisnya melibatkan kerugian negara. Wow. Dari The Falcon and the Winter Soldier, jadinya Captain America and the Winter Soldier. Baiklah, untuk saat ini bisa dimengerti kalau fokus utama cerita serial ini mengangkat reveal-nya penerus Captain America, yaitu Sam Wilson. Tapi kalau di season berikutnya, tokoh Bucky kembali nggak dapat highlight, bisa dibilang Marvel nggak waras. Udah saatnya White Wolf unjuk gigi. Why not? Season berikutnya judulnya Captain America and the White Wolf. Sedikit ngomongin soal teknis baik plot, premis, dan bla-blanya produksi serial The Falcon and the Winter Soldier ini. Beda emang sama WandaVision, bukan belajar dari pengalaman sama serial WandaVision ya, tapi emang nggak banyak teori yang bisa diulik soalnya. Pengembangan plot cerita sebenarnya hampir sama dengan kebanyakan film dan serial MCU. Dibilang unpredictable ya nggak juga, premisnya sederhana.
Desain produksi kembali kuakui ini bagus dan perlu dipertahankan Marvel Studios untuk project-project MCU lainnya. Ya 7,5 poin paling pas buat serial ini. Menurut kalian apa yang menarik dan tidak dari serial ini? Dan kalau dirasa kalian punya teori, share aja di kolom komentar. Ya kawan, terima kasih telah menonton video Spotlight ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka, klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.